Dia tengah berbaring di kasur sambil memainkan ponselnya. Dia tengah memainkan suatu game yang sedang terkenal akhir-akhir ini, yaitu game cacing. Dengan serius dia memainkan game itu tanpa menghiraukan Taeyong yang dari tadi berada di sebelahnya. Ian membawa bawakan suatu minuman dan Taeyong yang dianggap pergi ke dapur. Ian hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan kekasihnya itu. Lalu dia kembali fokus pada game di ponselnya. Taeyong hanya menggeleng heran terus dia pergi ke dapur. Taeyong naik ke atas tempat tidurnya lalu ikut berbaring di samping Ian. Dia peluk pinggang kekasihnya. Sedang apa sih? Tanya Taeyong lembut. Main game, jawab Ian singkat. Taeyong melihat Ian sedang bermain game cacing. Menurutnya game itu biasa saja dan membosankan, hanya yang sedang mencari makan dan bertubuh besar. Taeyong ingin menarik atensi Ian. Dia kesal karena kekasihnya itu fokus pada ponselnya. Taeyong hanya mencium aroma kekasihnya lembut. Ian merasa geli saat Taeyong hentikan itu. Geli, balas Ian. Namun Ian masih terus fokus pada ponselnya. Taeyong semakin kesal itu kembali. Lalu dia sehingga menimbulkan noda. Di sana, tak hanya itu, tangan Taeyong dia gunakan untuk Taeyong senang jika Ian saat ini tidak. Ian mati-matian menahan suaranya agar tidak keluar. Dia terus mengalihkan pikirannya dengan bermain game. Namun Taeyong secara bergantian, bahkan sekarang kasihnya itu telah perjalanannya terhenti saat baru keluar dari dapur. Ia mendengar suara tangis disertai dengan teriakan cukup lantang. Ian penasaran. Dia semakin mendekat ke arah sumber suara tersebut. Suara tersebut berasal dari koridor kamar anak buah Taeyong. Berapa anak buah Taeyong tinggal di mansion? Anak buah yang tinggal di sini yang benar-benar menjadi kepercayaan Taeyong. Ian terus menyusuri koridor, lalu suara itu semakin besar. Suara itu bersumber dari kamar Wendy. Ian terus mendengar perkataan Wendy di dalam, namun tiba-tiba suaranya terhenti. Ian terus menempelkan telinganya pada pintu kamar Wendy. Wendy tiba-tiba membuka pintunya. Ian terkejut, begitupun dengan Wendy saat mengetahui Ian berada di depan kamarnya. Ian jadi salah tingkah. Dia melihat wajah Wendy yang begitu berantakan. Matanya sembab, wajahnya merah dipenuhi air mata. Ia lalu mengangguk. Dia kembali membalikan tubuhnya hendak pergi meninggalkan Wendy di dapur untuk kembali ke kamar Taeyong. Namun sebelum dia benar-benar pergi, Ian kembali menghadap Wendy. Dengan senang hati, aku menjadi temanmu bercerita, Wendy, kata Ian lagi. Wendy tersenyum karena Ian lekas. Dia mendekati Ian. Baiklah, aku akan bercerita padamu nanti, balas Ian lembut.
Dia telah kembali ke kamar Taehyung. Dia melihat Taehyung tengah siap untuk didorong. "Mengapa lama sekali?" tanya Taehyung. "Aku tadi mendengar Wendy menangis. Apa kau tahu ada apa dengannya?" tanya Yan. Taehyung menaikkan bahunya, tanda tidak tahu. Yan terlihat sketsa gambar pada buku catatan tersebut yang digambar dengan pensil. Dia mulai membuka lembar buku catatan tersebut satu persatu. Dia melihat begitu banyak sketsa gambar, antara lain gambar senjata, gambar denah seperti susunan rencana aksi, sketsa logo berupa aksara Jepang dengan gambar ular yang melilitnya. Lalu di bagian akhir ia melihat foto seorang pria muda sedang tersenyum. Dua adikku. Yan menolehkan wajahnya dan melihat Wendy sedang datang menghampirinya. "Astaga, maaf Wendy, aku lancang sekali melihat buku catatanmu." Yan merasa bersalah. Aku juga mengalami hal yang sama. Ayahku meninggalkan aku saat aku masih sangat kecil. Tak lama setelah ayah, ibuku juga pergi meninggalkan aku. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini. Astaga, aku sedih mendengarnya. Maaf Yan. Wendy merasa bersalah karena harus mengingat masa lalu Yan. Yan tersenyum. Tak apa, aku ingin berbagi hal yang sama denganmu. Jika emang sudah bertemu dengan orangnya, berilah pelajaran padanya. Masukkan ke dalam penjara untuk membayar dosanya. Balas lembut. Wendy mengangguk. Aku juga berharap keadilan datang pada ayahku, batin Yan. "Oh, apa ini dirimu saat kecil?" tanya Yan saat Wendy memperlihatkan foto masa kecilnya pada Yan. "Benar, ada mirip ya?" tanya Wendy. Tiba-tiba ponsel Yan berbunyi, tanda pesan masuk. "Yan, apa boleh besok aku berkunjung ke rumahmu?" Dia sampai di base camp komunitasnya. Di sana telah terdapat kehadiran 3 rekannya dan beberapa anak buahnya. Dia akan menemui Mingyu. Mata Mingyu masih dalam keadaan tertutup, mulutnya pun masih terbekap kain. Taeyong kemudian duduk di kursi kayu di hadapan Mingyu dengan jarak kurang lebih 1,5 meter sambil memegang segelas di tangan kanannya. Gitu pula dengan Jeonmi dan Daniel ikut duduk tidak jauh dari Taeyong, sedangkan Yuri dia masih berdiri di belakang Taeyong sambil
tempatmu cukup bagus, kata Minggu sambil tertawa. Teo ikut terus meledek. Biasanya kau langsung musuhmu, kau masih membutuhkan informasi apa dariku? Tanya Minggu. Jangan terlalu percaya diri, aku ingin melihatmu perlahan dan merasakan sakit. Taeyong kembali meledek. Ya yolah, apa yang membuatmu begitu penasaran, Taeyong? Tanya Minggu lagi. Taeyong tak menjawab, dia masih sibuk minum alkohol ya. Seperti kekasihmu itu selalu mengalami hal sulit setelah mengenal dirimu. Aku sedikit mendengar mengenai masa lalumu, sepertinya kau sudah mencari seseorang ya. Minggu kembali meledek. Tutup mulutmu, bentang Taeyong. Mencari seorang yang telah menghancurkan hidup keluargamu ya. Minggu tertawa lantang. Taeyong lekas membanting gelas alkoholnya kasar, lalu dia mulai wajah yang sangat merah, matanya melotot. Aku yakin sampai mati pun tidak akan tenang sebelum mengetahui orang itu, kata Minggu lagi sedikit terbata-bata. Dia menjatuhkan kursi yang diduduki Minggu ke belakang, sehingga otomatis tubuh Minggu itu terjatuh. Dia semakin memberatkannya pada Minggu. Baik, tunggu, aku mengenal seorang itu, mau aku memberitahu, bisik Minggu. Dia sedikit melonggarkan sekelilingnya pada Minggu. Sekarang dan tangan Taeyong mengeras di kesal saat Minggu mencoba mempermainkannya dengan cepat. Taeyong menolak. Wajah Minggu keras, hal itu sukses membuat Minggu Yuri dan Johnny sudah mendekati Taeyong untuk berusaha menenangkannya. Taeyong, hentikan jika kau sanggup sia-sia untuk memasukkannya ke dalam penjara, ujar Johnny. Setelah perkataan Johnny lekas, Taeyong tersadar. Dia menghentikan kegiatannya. Taeyong kemudian berjalan untuk pergi meninggalkan ruangan. Saat Taeyong ingin keluar dari ruangan itu, Min kembali bercerita padanya. Dia telah sampai di mansionnya. Segera dia menuju kamarnya untuk berganti pakaian, namun dia tak mendapati kekasihnya di sana. Setelah dia berganti pakaian, dia keluar dari kamarnya lalu berjalan menuju kamar Yen. Dia membuka pintu kamar Yen, lalu dia mendapati kekasihnya tengah tiduran di kasur sambil melakukan panggilan video pada seseorang. Dia lekas menoleh ke arah Taeyong yang masuk ke dalam kamarnya. Yen meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya bermaksud untuk menyuruh Taeyong tak bersuara. Taeyong berbaring dalam posisi menyamping. Hampir 1 jam lamanya dia menunggu Yen. Kini waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Yen melakukan telepon lama sekali, pikir Taeyong mungkin ia sangat rindu dengan keluarganya. Taeyong sudah memainkan tabletnya untuk mencari informasi mengenai pos besar Minggu. Tak lama Taeyong mendengar pintu kamarnya terbuka.
panas sekali teleponnya, kata Taeyong yang menoleh ke arah Ian. Posisi tubuhnya berpaling membelakang dia. Taeyong menyentuh tangan Ian. Ada apa sayang? Tanyanya lembut. Tangan Ian kemudian turun untuk menyentuh Taeyong. Taeyong merasakan dibelai lembut oleh tangan mungil kekasihnya. Hal itu membuat matanya terpejam. Taeyong lepas bangkit dari kasurnya lalu segera dengan cepat ia mendekat ke arah wanita itu, lalu dia tarik sampai ada di sini. Tanya Taeyong rilis, aku rindu padamu Tuhan, mengapa kau tak lagi memesanku? Taeyong akan menarik wanita itu sampai bukan cuma-cuma, siapa yang mengirimmu? Tanya Taeyong tegas. Tidak ada Tuhan, aku kesini hanya benar merindukanmu, balas wanita itu. Yang dapat melihat di seorang wanita itu terdapat satu buah sangat kecil bekas diambil paksa tersebut yang berisi. Taeyong menampar. Ini apa? Bentak Taeyong. Wanita itu menangis sambil memegang pipinya panas karena Taeyong kembali wanita itu dengan keluar dari kamarnya. Wanita